Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Jalur renungan pagi kita pada pagi hari ini melalui kuasa Roh Kudus. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, di pagi hari sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepadamu untuk menuntun kami, sehingga pada saat ini kiranya Engkau urapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, juga Juru Selamat kami. Amin. Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian, kebenarannya, dan keselamatan besar yang kita miliki melalui Dia. Yesus berkata, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik tentang kebenaran ilahi. Betapa Allah memperhatikan umat manusia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka. Lalu mengutus Roh Kudus-Nya menjadi guru manusia serta penuntun yang terus-menerus. Kebagian sejati halaman 113. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Sebelum ini, Roh sudah ada di dalam dunia. Sejak dari mulanya pekerjaan penebusan, Ia sudah sedang menggerakkan hati manusia. Tetapi sementara Kristus di dunia, murid-murid tidak merindukan penolong lain. Nanti pada waktu mereka kehilangan hadiratnya, barulah mereka merasakan perlunya Roh, dan pada waktu itulah Ia akan datang. Roh Kudus mewakili Kristus, tetapi tidak memakai kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi. Sebab itu, demi kepentingan merekalah Ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh sebagai penggantinya di bumi. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Oleh Roh itu, Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Dalam pengertian ini, Ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika Ia tidak naik ke surga. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, Ia senantiasa di sebelah kanan kita untuk menyokong, menguatkan, memapah, dan menggembirakan. Alfa dan Omega jilid 6.
halaman 311 dan 312. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kita memerlukan kuasa daripada Roh Kudus. Ya, pada saat Yesus sebelum naik ke surga, dia menjanjikan akan ada Roh Kudus yang akan menuntun para murid-murid sehingga dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik. Kalau misalnya pada saat itu mereka tidak merasakan kebutuhan akan Roh Kudus, karena Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada saat Yesus naik ke surga, mereka membutuhkan penolong yang maha kuasa, yaitu melalui Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus pun datang kepada mereka dengan adanya kuasa daripada Roh Kudus. Maka penginjilan dan pelayanan daripada murid-murid menjadi maju sangat pesat. Roh Kudus tidak menggunakan kepribadian seorang manusia seperti pada saat Yesus datang ke dunia pada waktu pertama kali. Roh Kudus datang sehingga dapat bersama-sama dengan kita semua. Bukan dalam wujud manusia, tetapi dalam wujud roh kita dapat dikuatkan. Oleh sebab itu, kita semua yang ada pada saat ini harus selalu bergantung dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga Dia dapat menyokong kita untuk keperluan-keperluan dalam segala pelayanan kita, dapat menguatkan iman kita di saat pergumulan dan masalah hidup kita selalu menghantui kita. Dia dapat memapah kita, Dia dapat menggendong kita di saat kita merasa dalam kesulitan, dan Dia memberikan sukacita di saat kita merasa kesedihan. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita sadar bahwa kita memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih, juga maha penyayang berlimpah setia kepada kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat selalu dikuatkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu melakukan pelayanan dengan baik, sehingga kami dapat diperlengkapi kehidupan kami yang sangat lemah ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam aktivitas kami juga sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.